Pada suatu masa ketika bintang-bintang menjadi penunjuk arah dan berhala, berdiri di setiap sudut kota, seorang pemuda berdiri dalam diam. Namanya Ibrahim. Ia hidup di tengah masyarakat yang mewarisi keyakinan turun-temurun. Namun hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang terasa janggal, seolah kebenaran yang ia cari tidak berdiam di patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Malam itu, langit terbentang luas. Bintang-bintang berkilau di atas kepala Ibrahim. Ia memandangnya dengan penuh perhatian. Cahaya itu indah, teratur, mengagumkan. Dalam kesunyian, ia berkata dalam hatinya, "Inikah Tuhanku?" Namun ketika malam bergeser dan bintang-bintang itu menghilang satu persatu, Ibrahim kembali terdiam. Sesuatu yang tenggelam tidak layak disembah. Waktu berlalu, bulan muncul, lebih besar, lebih terang, cahaya peraknya menerangi bumi. Ibrahim kembali merenung, "Inikah Tuhanku?" Tetapi bulan pun berjalan pada ketetapannya, lalu menghilang di balik pagi. Sekali lagi, hati Ibrahim menolak. Ia tidak bisa tunduk kepada sesuatu yang datang dan pergi. Ketika matahari terbit, cahayanya memenuhi cakrawala. Panasnya terasa, terangnya mengalahkan semua yang lain. Ibrahim menyaksikannya dengan saksama. "Inikah Tuhanku? Ini lebih besar," pikirnya. Namun ketika matahari condong ke barat dan akhirnya tenggelam, Ibrahim memahami sesuatu yang mendalam. Yang tenggelam tidak pantas menjadi sesembahan. Yang berubah tidak layak menjadi sandaran. Di titik itulah pencarian Ibrahim menemukan arah. Ia menegakkan wajahnya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak terbit dan tidak tenggelam. Tuhan yang tidak terikat oleh waktu dan bentuk. Dalam kesunyian itu, tauhid lahir bukan sebagai warisan, melainkan sebagai keyakinan yang tumbuh dari pencarian yang jujur. Ibrahim hidup di tengah kaum yang merasa cukup dengan apa yang mereka terima dari leluhur. Berhala-berhala itu bukan hanya patung, tetapi simbol kenyamanan. Menyembah apa yang sama dari generasi ke generasi terasa aman. Namun bagi Ibrahim, kebenaran tidak bisa ditentukan oleh kebiasaan. Kebenaran harus berdiri di atas cahaya yang tidak padam. Ia menyaksikan bagaimana manusia membentuk tuhan-tuhan mereka dari batu dan kayu. Tangan yang sama yang membuatnya, tangan itu pula yang merawat dan membersihkannya. Dalam hatinya, Ibrahim bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang membutuhkan penjagaan manusia justru diminta untuk menjaga manusia? Pencarian itu tidak membuat Ibrahim angkuh. Ia tidak merasa lebih tinggi. Ia justru semakin tunduk. Semakin ia mengenal Tuhan yang Maha Esa, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Tauhid tidak melahirkan kesombongan, melainkan kerendahan hati. Pada fase ini, Ibrahim belum menghadapi api, belum berhijrah, belum diuji dengan pengorbanan. Namun fondasi terpenting telah diletakkan. Ia memilih kebenaran, meski harus berjalan sendirian. Ia memilih cahaya, meski harus meninggalkan kebiasaan yang diwariskan. Pencarian Ibrahim mengajarkan satu hal yang sunyi, namun kuat. Iman sejati tidak selalu lahir dari kenyamanan. Ia sering lahir dari pertanyaan, dari keberanian untuk tidak ikut arus, dari kesediaan untuk berkata, "Aku tidak tahu." Lalu berjalan mencari dengan hati yang jujur. Di bawah langit yang sama, Ibrahim berdiri sebagai seorang hamba yang sedang belajar mengenal Robnya. Ia belum tahu ujian apa yang menantinya kelak. Ia belum tahu pengorbanan apa yang akan diminta. Namun, satu hal telah jelas. Hatinya telah memilih Tuhan yang Esa, dan pilihan itu akan menuntunnya ke jalan yang panjang. Dan dari pencarian itulah, sebuah kisah besar dimulai. Kebenaran yang ditemukan Ibrahim tidak berhenti di dalam hati. Ia tumbuh, mengalir, dan perlahan menuntut keberanian untuk diucapkan. Namun jalan menuju kebenaran seringkali melewati ruang yang paling sulit. Keluarga sendiri, ayah Ibrahim, adalah seorang pembuat berhala. Tangannya terampil membentuk patang-patang dari batu dan kayu. Di rumah yang sama, Ibrahim menyaksikan bagaimana benda-benda itu dibuat, dipoles, lalu diletakkan sebagai sesembahan. Ia melihat manusia bersujud kepada sesuatu yang lahir dari tangan manusia lainnya. Pemandangan itu menimbulkan luka yang tidak terlihat. Ibrahim tidak datang dengan kemarahan. Ia datang dengan panggilan yang lembut. Ia memanggil ayahnya bukan dengan celaan, melainkan dengan penghormatan. Dalam setiap ucapannya, terselip cinta seorang anak
yang tidak ingin melukai, namun juga tidak ingin berkhianat kepada kebenaran. Ia bertanya, mengapa ayahnya menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak menolong sedikit pun? Ia berbicara tentang ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menunjukkan jalan. Ibrahim tahu, kebenaran yang disampaikan dengan kasar hanya akan membangun tembok yang lebih tinggi. Namun kata-kata lembut tidak selalu menemukan hati yang siap. Ayahnya mendengar, tetapi tidak menerima. Yang ia dengar bukan ajakan kepada cahaya, melainkan ancaman terhadap tradisi. Baginya, berhala-berhala itu bukan sekadar benda, ia adalah warisan, pekerjaan, dan identitas. Penolakan itu datang dengan tegas. Ibrahim diperingatkan untuk berhenti. Ia diancam akan dijauhi, bahkan disakiti, jika terus berbicara tentang Tuhan yang esa. Di hadapan ancaman itu, Ibrahim tidak membalas dengan amarah. Ia tidak mengangkat suara. Ia tidak memutuskan hubungan. Ia memilih sikap yang paling berat, tetap menghormati, sambil tetap berpegang pada kebenaran. Ibrahim berkata bahwa ia akan menjauh untuk menjaga dirinya, namun ia tidak meninggalkan doa. Ia berjanji akan memohonkan ampunan bagi ayahnya. Ini bukan janji kosong. Ini adalah gambaran hati seorang anak yang tidak ingin kehilangan ayahnya, meski harus berpisah jalan dalam keyakinan. Perpisahan itu tidak dramatis. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar. Yang ada hanyalah kesedihan yang tertahan. Ibrahim melangkah pergi dengan hati yang penuh. Ia membawa kebenaran, tetapi juga membawa luka yang sunyi. Dalam kisah ini, Ibrahim mengajarkan bahwa tauhid tidak selalu membawa ketenangan di awal. Kadang, ia membawa jarak. Kadang, ia memaksa seseorang memilih antara kesetiaan kepada Tuhan dan kenyamanan relasi yang sudah lama dibangun. Namun Ibrahim tidak pernah memandang keluarganya dengan kebencian. Ia tidak menertawakan mereka. Ia tidak memutuskan tali kemanusiaan. Ia memahami bahwa hidayah adalah milik Allah, bukan hasil paksaan manusia. Di titik inilah, iman Ibrahim semakin matang. Ia belajar bahwa kebenaran bukan sekadar pengetahuan, melainkan sikap, cara berbicara, cara berpisah, dan cara tetap mendoakan. Semua adalah bagian dari iman itu sendiri. Doa Ibrahim tidak diucapkan dengan suara keras. Ia lahir dari kesunyian. Ia adalah doa seorang anak yang sadar bahwa hidayah tidak bisa dipaksa, tetapi bisa dimohonkan. Meski kelak Allah menetapkan batas bagi doa itu, ketulusan Ibrahim tetap menjadi teladan tentang kasih yang tidak bersyarat. Langkah Ibrahim menjauh dari rumah ayahnya bukanlah langkah kebencian. Ia adalah langkah ketaatan. Ia meninggalkan sesuatu yang dicintai demi sesuatu yang diyakini. Dan pilihan itu, meski menyakitkan, menjadi bagian dari perjalanan panjang seorang nabi. Dari rumah yang penuh patung, Ibrahim melangkah menuju jalan yang belum ia ketahui. Ia membawa iman yang semakin kuat, namun juga hati yang belajar menerima bahwa kebenaran kadang harus dibayar dengan kesepian. Dan dari perpisahan itulah, ujian yang lebih besar mulai mendekat. Kebenaran yang disampaikan dengan tenang tidak selalu diterima dengan tenang. Setelah Ibrahim menjauh dari ayahnya, suaranya tetap terdengar di tengah kaumnya. Ia berbicara tentang Tuhan yang esa, tentang kebatilan berhala, dan tentang akal yang seharusnya digunakan untuk mencari kebenaran. Kata-katanya tidak keras, tetapi maknanya mengguncang. Kaumnya tidak hanya merasa ditantang, mereka merasa terancam. Berhala-berhala itu bukan sekadar benda ibadah, melainkan simbol kekuasaan, ekonomi, dan kebanggaan. Ketika Ibrahim menunjukkan betapa lemahnya patung-patung itu, ia seolah merobohkan fondasi yang telah lama berdiri. Amarah pun berkumpul. Bukan satu orang, melainkan sebuah massa. Mereka sepakat bahwa Ibrahim harus dihentikan. Tidak dengan dialog, tetapi dengan hukuman. Hukuman yang mereka anggap akan memadamkan kebenaran, sekaligus menakut-nakuti siapapun yang berniat mengikuti jalan Ibrahim. Mereka menyalakan api besar. Api itu bukan api kecil. Ia disiapkan dengan sungguh-sungguh, seolah ingin memastikan tidak ada harapan untuk selamat. Panasnya terasa dari kejauhan. Lidah-lidah api menjilat udara, seakan menunggu mangsanya. Di hadapan api itu, Ibrahim tidak berteriak. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia tidak menarik kembali ucapannya. Hatinya telah memilih sejak awal. Ia tahu, kebenaran yang ia pegang
tidak bergantung pada keselamatan dirinya. Ketika mereka melemparkannya ke dalam api, dunia seakan berhenti sejenak. Api yang biasanya melahap apun kini menerima perintah yang tidak pernah didengarnya sebelumnya. Allah berkehendak, dan kehendaknya melampaui hukum alam yang manusia kenal. Api itu menjadi dingin, bukan sekadar tidak membakar, tetapi menjadi keselamatan. Ibrahim berada di tengah kobaran yang seharusnya memusnahkan, namun tubuhnya tidak tersentuh oleh panas. Api yang dibuat untuk menghukum justru menjadi bukti kekuasaan Allah. Kaumnya terdiam. Apa yang mereka rencanakan sebagai akhir justru menjadi tanda. Mereka menyaksikan bahwa kekuatan yang mereka banggakan tidak berarti apa-apa di hadapan perintah Allah. Namun tidak semua hati siap menerima kebenaran, meski ia berdiri tepat di depan mata. Ibrahim keluar dari api itu bukan sebagai pemenang yang berteriak, tetapi sebagai hamba yang semakin tunduk. Mukjizat tidak membuatnya sombong. Keselamatan tidak membuatnya merasa kebal. Ia tahu, yang menyelamatkannya bukanlah keberanian, melainkan rahmat Allah. Peristiwa itu mengajarkan bahwa iman sejati tidak selalu diukur dari hasil yang terlihat. Ibrahim tidak tahu bahwa api akan menjadi dingin. Ia melangkah ke ujian itu tanpa jaminan selain kepercayaannya kepada Allah. Keselamatan datang setelah penyerahan, bukan sebelumnya. Kaumnya telah berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya. Namun cahaya itu justru semakin terang. Tidak dengan teriakan, tetapi dengan keteguhan. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ketundukan. Dari api itu, Ibrahim melangkah ke fase baru kehidupannya. Ia telah menyampaikan, ia telah diuji, dan kini ia bersiap untuk meninggalkan tanah yang tidak lagi mau mendengar. Bukan karena takut, tetapi karena Allah memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Api telah menjadi saksi bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahwa hukum alam tunduk kepada perintahnya, dan bahwa hamba yang berserah tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika seluruh dunia menentangnya, perjalanan Ibrahim belum selesai. Api bukan akhir, melainkan awal dari hijrah panjang yang akan menguji kesabarannya, kesendiriannya, dan doanya. Dari abu perlawanan kaumnya, Ibrahim melangkah menuju jalan yang ditunjukkan Allah. Dan dari situlah kisah hijrah dan penantian dimulai. Api telah berlalu, tetapi jejaknya tertinggal di hati. Ibrahim memahami satu hal dengan jernih. Tanah yang menolak kebenaran bukan lagi tempat untuk menetap. Bukan karena ia kalah, melainkan karena tugasnya tidak berhenti pada perlawanan. Allah memanggilnya untuk melangkah pergi. Hijrah itu tidak dimulai dengan peta yang jelas, tidak ada tujuan rinci, tidak ada jaminan kenyamanan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Dengan hati yang tenang, namun berat, Ibrahim meninggalkan negeri yang membesarkannya tanah dengan kenangan, keluarga, dan masa lalu. Langkahnya bukan langkah pelarian, ia adalah langkah ketaatan. Ibrahim berjalan membawa iman yang telah diuji api, menuju arah yang hanya Allah ketahui. Setiap langkah menjauhkan dirinya dari kebiasaan lama dan mendekatkannya pada ketergantungan yang penuh kepada Robnya. Hijrah selalu menyisakan sunyi. Dalam perjalanan itu, Ibrahim sering berdiri memandang langit. Ia tidak mengeluh, ia tidak menuntut penjelasan. Ia hanya menyadari bahwa ketika semua sandaran dilepas, doa menjadi satu-satunya tempat bersandar. Dalam kesendirian itulah doa Ibrahim mengalir dengan jujur. Ia memohon petunjuk, ia memohon keteguhan, dan di antara doa-doa itu terucaplah permohonan yang sederhana, namun dalam agar Allah menganugerahinya keturunan yang saleh. Doa itu bukan tuntutan, melainkan harapan yang diserahkan sepenuhnya. Ibrahim tidak meminta keturunan sebagai kebanggaan, ia memintanya sebagai kelanjutan tauhid. Ia memahami bahwa perjuangan iman tidak boleh berhenti pada satu generasi. Doa itu lahir dari kesadaran bahwa hamba yang taat ingin ketaatan itu berlanjut setelah dirinya tiada. Hari demi hari berlalu. Hijrah tidak selalu dipenuhi peristiwa besar. Ia lebih sering diisi oleh perjalanan panjang, kelelahan, dan keheningan. Di saat-saat seperti itu, iman diuji bukan dengan bahaya, melainkan dengan penantian. Ibrahim belajar bahwa hijrah sejati bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah ketergantungan. Ia meninggalkan rasa aman yang lama untuk menemukan rasa aman yang baru, aman dalam kehendak Allah.
Di setiap langkah, ia belajar menerima bahwa tidak semua doa dikabulkan dengan segera. Doa sunyi Ibrahim tidak menggema di tengah keramaian. Ia terucap di antara langkah-langkah panjang dan malam-malam tanpa saksi. Namun doa seperti itulah yang paling jujur, doa yang tidak ditujukan untuk didengar manusia, tetapi untuk dipersembahkan kepada Allah semata. Dalam perjalanan hijrah itu, Ibrahim semakin mengenal Robnya. Ia belajar bahwa Allah tidak selalu memberi tanda yang jelas di awal, tetapi selalu memberi kecukupan di sepanjang jalan. Ketika makanan menipis, Allah mencukupi. Ketika arah terasa samar, Allah menuntun. Hijrah membentuk Ibrahim menjadi hamba yang tidak bergantung pada tempat, melainkan pada Tuhan. Ia tidak lagi mengukur hidup dari apa yang ia miliki, tetapi dari siapa yang ia imani. Dan di sanalah keikhlasan menemukan ruangnya. Doa Ibrahim terus naik, meski jawaban belum turun. Namun ia tidak putus asa. Ia tahu Allah Maha mendengar, meski memilih waktu yang tepat untuk menjawab. Penantian itu bukan penolakan, melainkan bagian dari pendidikan iman. Di akhir perjalanan hijrah ini, Ibrahim belum melihat hasil doanya. Ia belum memeluk anak. Ia belum menyaksikan penggenapan. Namun ia telah memenangkan sesuatu yang lebih mendasar. Keteguhan hati untuk terus berjalan bersama Allah. Meski jalan itu panjang dan sunyi, dan di balik kesunyian hijrah itu, Allah sedang menyiapkan jawaban yang akan mengubah sejarah. Hari-hari berlalu dengan sederhana. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan. Doa yang terucap dalam kesunyian tidak selalu dijawab dengan segera. Ibrahim telah lama berjalan di bawah langit yang sama, menapaki tanah yang berbeda-beda, namun satu permohonan tetap tinggal di hatinya. Ia tidak mengulangnya dengan tuntutan. Ia menyerahkannya dengan sabar. Allah Maha mengetahui waktu yang tepat. Ketika harapan manusia biasanya mulai memudar, jawaban itu datang. Bukan sebagai kejutan yang memekakan, melainkan sebagai anugerah yang menenangkan. Allah mengaruniakan kepada Ibrahim seorang anak Ismail. Seorang anak yang kelak akan dikenal, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketaatannya. Ismail lahir bukan dari kegelisahan, melainkan dari kesabaran yang panjang. Ia bukan sekadar buah dari doa, tetapi tanda bahwa Allah tidak pernah melupakan hambanya. Ibrahim menyambut kelahiran itu dengan hati yang penuh syukur. Tidak ada kesombongan, tidak ada perasaan memiliki yang berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa anak ini adalah amanah. Ibrahim memandang Ismail bukan sebagai pencapaian pribadi, melainkan sebagai titipan dari Allah. Ia tahu apa yang datang dari Allah kelak juga bisa diminta kembali olehnya. Kesadaran itu membuat kasihnya lembut, bukan posesif. Dalam setiap tatapan, terselip doa agar anak ini tumbuh dalam tauhid. Hari-hari berlalu dengan sederhana. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan. Kehidupan Ibrahim dan keluarganya berjalan dalam batas kecukupan. Namun di tengah kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan karena mengetahui bahwa hidup ini berada dalam pengawasan Allah. Ismail tumbuh sebagai anak yang tenang. Ia belajar dari sikap ayahnya sebelum belajar dari kata-kata. Ia melihat bagaimana Ibrahim berbicara kepada Allah dalam doa. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya bersabar dalam keadaan sempit. Tanpa disadari, tauhid ditanamkan bukan melalui ceramah, tetapi melalui teladan. Ibrahim memahami bahwa pendidikan iman dimulai sejak awal. Ia tidak menunggu Ismail dewasa untuk mengenalkan Allah. Ia menumbuhkan suasana tunduk dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rutinitas yang tampak biasa, iman sedang dibentuk. Kelahiran Ismail juga mengajarkan Ibrahim tentang rasa syukur yang dewasa. Ia tidak mempersoalkan mengapa jawaban datang terlambat. Ia tidak menghitung tahun-tahun penantian. Ia menerima pemberian itu apa adanya, dengan hati yang ridah. Syukur seperti ini tidak berisik. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia hidup dalam tindakan dalam cara menjaga amanah, dalam kesediaan membesarkan anak dengan nilai yang benar, dan dalam kesiapan hati untuk taat kapanpun Allah memanggil. Ibrahim tahu, kelahiran bukan akhir dari perjalanan iman. Justru disitulah ujian sering kali dimulai. Anak yang lahir dari doa berpotensi menjadi sandaran baru. Dan sandaran apapun selain Allah harus diluruskan sejak awal. Karena itu, Ibrahim menjaga hatinya. Ia mencintai Ismail, tetapi cintanya tidak menyaingi cintanya kepada Allah. Ia merawat,
tetapi tidak menggenggam berlebihan. Ia hadir sebagai ayah, namun tetap sebagai hamba. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan yang tenang, kebahagiaan yang tidak meluap, tetapi mengakar, kebahagiaan yang menyadari bahwa segala yang hidup berjalan dalam kehendak Allah, dan di balik senyum seorang ayah dan tangisan seorang bayi, Allah sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih besar, ujian yang akan melibatkan cinta, ketaatan, dan penyerahan total. Namun untuk saat ini, Ibrahim hanya bersyukur. Ia menerima anugerah itu dengan penuh adab. Ia tidak tahu apa yang akan diminta kelak. Ia hanya tahu bahwa apapun yang Allah berikan, ia akan berusaha menjaganya dengan iman. Dan dari kelahiran itulah, kisah ketaatan dua generasi mulai ditenun. Perintah itu datang tanpa penjelasan panjang. Tidak ada alasan yang dirinci. Tidak ada dialog yang menenangkan hati. Allah memerintahkan Ibrahim melakukan sesuatu yang terasa lebih berat daripada berjalan di dalam api. Meninggalkan orang yang paling ia cintai di tempat yang paling tidak menjanjikan. Ibrahim membawa Ismail yang masih kecil dan ibunya menuju sebuah lembah yang sunyi. Lembah itu tidak memiliki air, tidak memiliki tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang menetap. Hanya hamparan tanah gersang dikelilingi bukit-bukit batu yang kaku. Langkah Ibrahim terasa berbeda kali ini. Jika hijrah sebelumnya adalah meninggalkan tanah, hijrah ini adalah meninggalkan hati. Setiap langkah mendekatkan mereka ke tempat tujuan, dan setiap langkah menjauhkan Ibrahim dari rasa aman yang terakhir. Ketika mereka tiba, Ibrahim menurunkan barang-barang seadanya. Tidak banyak, cukup untuk bertahan sebentar. Ia menatap lembah itu dalam diam. Tempat ini bukan tempat tinggal. Tempat ini adalah ujian. Ia tidak banyak bicara, bukan karena tidak peduli, melainkan karena kata-kata tidak akan mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Perintah Allah tidak selalu datang dengan pemahaman yang langsung. Kadang, ia datang hanya dengan satu tuntutan: taat. Ketika Ibrahim berbalik hendak pergi, ibu Ismail menyadari bahwa ini bukan persinggahan sementara. Ia bertanya, bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kesadaran, apakah ini perintah Allah? Dan ketika Ibrahim mengangguk, tidak ada lagi protes, tidak ada perdebatan. Yang ada hanyalah ketundukan. Ketundukan yang lahir dari iman, bukan dari keterpaksaan. Di titik itu, dua hati berserah kepada satu Rob. Ibrahim melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Ia tidak menoleh, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu, jika ia menoleh, hatinya bisa goyah. Ia memilih melangkah dengan iman yang gemetar, namun teguh. Ketika jarak telah cukup jauh, Ibrahim berhenti. Ia mengangkat tangannya ke langit. Di tengah lembah yang tidak menjanjikan apapun, ia memanjatkan doa yang panjang. Doa yang tidak meminta kemudahan, tetapi perlindungan. Ia memohon agar Allah menjaga keluarganya, agar hati manusia condong ke tempat itu, dan agar keturunan yang ditinggalkan tetap mendirikan syalat. Doa itu lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa tujuan. Meski tujuan itu belum terlihat, doa menjadi jembatan antara ketaatan dan pengharapan. Di lembah itu, Ismail dan ibunya tinggal tanpa kepastian. Namun mereka tidak benar-benar sendiri. Allah yang memerintahkan, Allah pula yang mengawasi. Di tempat yang tampak mati, kehidupan sedang disiapkan. Ibrahim melanjutkan perjalanannya dengan hati yang tertinggal. Namun, ia tidak kembali. Ia tidak membatalkan perintah. Ia memilih percaya bahwa Allah lebih tahu bagaimana menjaga amanahnya. Peristiwa ini mengajarkan bahwa ketaatan tidak selalu terasa masuk akal. Kadang, ia terasa seperti kehilangan. Namun iman sejati bukan tentang memahami semua perintah, melainkan tentang percaya kepada yang memerintah. Lembah tanpa tanaman itu kelak akan menjadi pusat kehidupan. Tanah yang gersang akan dipenuhi jejak manusia. Doa yang terucap dalam kesunyian akan dijawab dengan cara yang tidak terduga. Namun pada saat itu, yang ada hanyalah ketundukan. Ibrahim berjalan pergi dengan iman. Ismail tinggal dengan perlindungan Allah. Dan di antara perpisahan itu, Allah sedang menyiapkan kisah yang akan dikenang sepanjang zaman. Waktu berlalu, di lembah yang dahulu sunyi, di tempat yang awalnya hanya ada doa dan penyerahan, kehidupan perlahan tumbuh. Ismail tidak lagi bayi yang digendong. Ia bertumbuh menjadi anak yang mengenal kerasnya panas
dan lembutnya perlindungan Allah. Lembah itu membesarkannya tanpa kemewahan, namun penuh dengan makna. Ismail belajar hidup dari kesederhanaan. Air tidak selalu mudah didapat. Makanan tidak selalu berlimpah. Namun sejak kecil, ia mengenal satu hal yang lebih penting dari kecukupan materi: kebergantungan kepada Allah. Hidupnya dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah. Ibrahim tidak selalu berada di sisinya. Namun, setiap pertemuan antara ayah dan anak menjadi pelajaran yang dalam. Ibrahim tidak datang membawa cerita-cerita besar tentang dirinya. Ia datang membawa keteladanan dalam caranya berbicara, dalam sikapnya menghadapi kesulitan, dan dalam kesunyiannya ketika berdoa. Ismail memperhatikan ayahnya dengan mata yang jujur. Ia melihat seorang lelaki yang tidak banyak bicara tentang iman, tetapi hidup di dalamnya. Dari sanalah Ismail belajar bahwa ketaatan bukan sekadar ucapan, melainkan sikap hati yang konsisten. Ismail tumbuh menjadi anak yang sabar. Kesabarannya bukan hasil dari keterpaksaan, melainkan buah dari lingkungan yang menanamkan tauhid sejak dini. Ia tidak mengenal kemanjaan, tetapi ia mengenal keikhlasan. Ia tidak dibesarkan dengan janji dunia, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah selalu cukup. Hubungan ayah dan anak itu tidak dibangun dengan perintah keras. Ia dibangun dengan kepercayaan. Ibrahim memperlakukan Ismail bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai amanah yang harus dihormati. Ia tidak memaksakan kehendak. Ia mengajak, menuntun, dan memberi ruang bagi Ismail untuk memahami. Ketika Ismail mulai mampu berjalan bersama ayahnya, mereka berbagi langkah dan keheningan. Dalam perjalanan-perjalanan itu, Ibrahim menanamkan nilai-nilai iman tanpa ceramah panjang. Ia mengajarkan bahwa hidup harus berjalan seiring dengan kehendak Allah, meski tidak selalu mudah. Ismail menerima semua itu dengan hati yang terbuka. Ia tidak tumbuh dengan pemberontakan. Ia tumbuh dengan ketenangan. Ketundukannya bukan karena takut, tetapi karena percaya. Ia melihat bagaimana ayahnya menyerahkan segalanya kepada Allah, dan teladan itu membentuknya lebih kuat daripada kata-kata. Di lembah yang dahulu tampak tidak menjanjikan, Ismail belajar arti tanggung jawab. Ia membantu, ia menjaga, dan ia belajar berdiri sendiri. Setiap tugas kecil menjadi latihan ketaatan. Setiap kesulitan menjadi pelajaran kesabaran. Allah sedang menyiapkan Ismail bukan hanya sebagai anak seorang nabi, tetapi sebagai hamba yang siap diuji. Ujian itu tidak datang tiba-tiba. Ia didahului oleh pendidikan iman yang panjang, halus, dan konsisten. Ismail tidak mengetahui apa yang akan menantinya. Ia tidak dibesarkan dengan cerita tentang pengorbanan besar. Ia dibesarkan dengan satu nilai utama: taat kepada Allah dan hormat kepada ayahnya. Disinilah perbedaan antara ketaatan yang rapuh dan ketaatan yang kokoh. Ketaatan yang rapuh lahir dari tekanan. Ketaatan yang kokoh lahir dari pengenalan. Ismail mengenal Allah melalui kehidupan, bukan sekadar melalui cerita. Hari-hari berjalan tenang, seolah tidak ada badai di depan. Namun, di balik ketenangan itu, Allah sedang menyiapkan perintah yang akan menguji dua generasi sekaligus. Perintah yang tidak hanya menguji seorang ayah, tetapi juga seorang anak. Ismail telah bertumbuh dalam ketaatan. Ia belum tahu sejauh mana ketaatan itu akan diminta, namun fondasinya telah diletakkan dengan kokoh. Dan ketika waktunya tiba, Ismail tidak akan diuji sebagai anak yang kebetulan taat, tetapi sebagai hamba yang telah dibentuk untuk berserah. Ujian itu tidak datang dalam bentuk suara keras atau perintah yang disampaikan di hadapan banyak orang. Ia datang dalam kesunyian malam, melalui mimpi yang berulang. Mimpi yang sama, mimpi yang tidak bisa diabaikan. Ibrahim terbangun dengan napas yang tertahan. Hatinya bergetar, bukan karena takut kepada mimpi itu, tetapi karena ia mengenalnya. Ia tahu bahwa mimpi para nabi bukanlah bunga tidur. Ia adalah petunjuk. Ia adalah perintah. Dalam mimpinya, Ibrahim melihat dirinya menyembelih Ismail. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan, hanya gambaran yang jelas dan tak terbantahkan. Gambaran yang mengguncang seorang ayah yang selama ini menjaga amanah dengan penuh cinta. Ibrahim tidak langsung bertindak. Ia tidak tergesa-gesa. Ia menunggu. Namun mimpi itu kembali, malam demi malam. Pesan yang sama, hadir dengan ketegasan yang tidak berubah. Di sanalah Ibrahim memahami bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian. Beratnya ujian itu tidak terletak pada tindakan, tetapi
pada siapa yang diminta. Ismail bukan sekadar anak. Ia adalah jawaban doa. Ia adalah amanah yang dititipkan setelah penantian panjang. Dan kini, amanah itu diminta kembali. Ibrahim bergumul dalam diam. Ia tidak mencari jalan keluar. Ia tidak berharap mimpi itu berubah. Ia tahu, perintah Allah tidak datang untuk dinegosiasikan. Ia datang untuk ditaati. Namun, Ibrahim juga memahami satu hal penting. Ketaatan yang sejati tidak dibangun di atas paksaan. Ia harus jujur kepada Ismail. Ia harus mengajak anaknya berjalan bersama dalam ujian ini. Dengan hati yang berat, namun jujur, Ibrahim mendekati Ismail. Ia tidak menyembunyikan kebenaran. Ia tidak memperindah kenyataan. Ia menyampaikan mimpi itu apa adanya, lalu bertanya dengan penuh adab. Bagaimana pendapatmu? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk penghormatan. Ibrahim memperlakukan Ismail bukan sebagai objek perintah, tetapi sebagai subjek ketaatan. Ia mengakui kematangan iman anaknya. Ismail mendengar dengan tenang. Tidak ada kepanikan yang meledak. Tidak ada penolakan yang emosional. Kata-kata ayahnya jatuh ke hati yang telah lama dibentuk oleh tauhid. Jawaban Ismail tidak lahir dari keberanian sesaat. Ia lahir dari pendidikan iman yang panjang. Ia berkata agar ayahnya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan ia berserah diri kepada kehendaknya. Di titik itu, ujian tidak lagi milik satu orang. Ia menjadi ujian dua generasi. Ayah dan anak berdiri dalam satu barisan ketaatan. Ibrahim merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesedihan tetap ada, tetapi ia bercampur dengan ketenangan yang aneh. Ketika dua hati berserah kepada Allah, beban tidak hilang, tetapi menjadi lebih ringan untuk ditanggung. Mimpi itu tidak lagi sekadar gambaran. Ia telah berubah menjadi keputusan. Keputusan untuk taat, apapun konsekuensinya. Tidak ada persiapan berlebihan, tidak ada pengumuman. Ibrahim dan Ismail hanya melanjutkan hidup dengan satu kesadaran baru. Waktu ujian telah tiba. Ujian terbesar dalam hidup Ibrahim tidak datang ketika ia sendirian. Ia datang ketika ia telah merasakan nikmat menjadi ayah. Dan ujian terbesar dalam hidup Ismail tidak datang ketika ia belum mengerti. Ia datang ketika ia sudah mampu memilih. Disinilah makna ujian itu berdiri tegak. Allah tidak menguji untuk menghancurkan, ia menguji untuk menyingkapkan sejauh mana ketundukan seorang hamba. Mimpi yang menggetarkan itu bukan akhir dari kisah. Ia adalah pintu menuju peristiwa yang akan mengajarkan dunia tentang arti pengorbanan yang sejati. Dan di hadapan mimpi itu, Ibrahim dan Ismail memilih jalan yang sama. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Keputusan telah diambil. Namun ujian belum selesai. Ketaatan tidak berhenti pada niat. Ia menuntut langkah nyata. Ibrahim dan Ismail bergerak menuju tempat yang telah ditentukan. Bukan dengan kegaduhan, tetapi dengan ketenangan yang lahir dari penyerahan. Perjalanan itu tidak panjang, tetapi setiap langkah terasa berat. Ibrahim berjalan di depan, sementara Ismail mengikutinya. Tidak ada percakapan yang berlebihan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada perintah Allah. Ismail tidak berjalan sebagai anak yang dipaksa, ia berjalan sebagai hamba yang memilih. Ketundukannya tidak lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari keyakinan. Ia tahu apa yang menantinya, namun ia tidak meminta penundaan. Ia tidak mencari jalan keluar. Ia hanya menjaga hatinya agar tetap lurus. Ibrahim merasakan pergolakan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ia adalah ayah yang mencintai, sekaligus hamba yang taat. Dua peran itu bertemu dalam satu titik yang paling sulit. Namun, Ibrahim tidak membiarkan cinta menyaingi perintah Allah. Ia justru membuktikan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang tunduk kepada Rob. Ketika mereka tiba di tempat itu, keheningan terasa lebih dalam. Tidak ada saksi manusia, tidak ada sorak, tidak ada tangisan yang menggelegar. Yang ada hanyalah dua hamba yang berdiri di hadapan perintah Tuhannya. Ismail mempersiapkan dirinya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak memberontak, ia tidak ragu. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya, bukan karena putus asa, tetapi karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah pasti mengandung hikmah. Ibrahim menatap anaknya. Dalam tatapan itu, ada cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun ia tidak berhenti. Ia tahu, berhenti di tengah jalan adalah bentuk penolakan yang halus. Ketaatan tidak mengenal setengah-setengah. Di detik-detik itu,
dunia seakan menyempit. Semua yang pernah dialami Ibrahim hijrah, penantian mengarah ke momen ini. Semua pelajaran iman bertemu dalam satu tindakan. Ismail tetap tenang. Ia tidak memohon kepada ayahnya. Ia memohon kepada Allah dengan hatinya. Ketundukannya adalah ketundukan yang sadar. Ia telah memilih Allah di atas dirinya sendiri. Di titik ini, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang telah membenarkan mimpi itu. Bukan karena tindakan telah selesai, tetapi karena niat dan ketaatan telah sempurna. Allah tidak menunggu darah untuk menilai iman. Ia menilai dari ketundukan hati. Ibrahim telah melakukan apa yang diperintahkan. Ismail telah menerima apa yang ditetapkan. Dua generasi telah lulus ujian yang tidak mungkin dilalui tanpa iman yang kokoh. Ujian itu bukan tentang kehilangan seorang anak. Ia adalah tentang melepaskan rasa memiliki, tentang mengakui bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan, dan bahwa titipan itu bisa diminta kembali kapan saja. Ketika seorang hamba sampai pada titik ini, titik di mana tidak ada lagi yang ditahan, sanalah ketaatan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi perlawanan batin, tidak ada lagi tawar-menawar. Ibrahim dan Ismail telah sampai di ujung ketaatan manusia. Mereka telah menunjukkan bahwa cinta kepada Allah bukan sekadar ucapan, tetapi pilihan yang nyata. Dan tepat di saat itulah, ketika ketaatan telah sempurna, Allah bersiap menunjukkan romutnia yang luiz. Karena Allah tidak menguji untuk menghancurkan, melainkan untuk mengangkat derajat hambanya. Peristiwa ini belum berakhir, namun makna ketaatan telah ditegakkan. Yang tersisa hanyalah jawaban Allah atas penyerahan yang total, dan jawaban itu akan mengubah arti pengorbanan selamanya. Ketika ketaatan telah mencapai puncaknya, Allah menurunkan jawabannya. Jawaban itu datang bukan untuk mengejutkan, melainkan untuk menegaskan satu kebenaran yang sejak awal ingin Dia tanamkan. Allah tidak menginginkan darah, tetapi ketundukan. Di saat Ibrahim dan Ismail telah berserah sepenuhnya, Allah memanggil mereka. Panggilan itu bukan teguran, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa ujian telah dijalani dengan sempurna, bahwa mimpi itu telah dibenarkan bukan oleh hasil, tetapi oleh ketaatan yang utuh. Allah menggantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Penggantian itu bukan sekadar peristiwa penyelamatan. Ia adalah penegasan makna bahwa pengorbanan sejati bukan tentang siapa yang dikorbankan, melainkan tentang apa yang dilepaskan di dalam hati. Bahwa Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya, dan Dia tidak menzalimi siapapun. Ibrahim menurunkan tangannya dengan hati yang penuh syukur. Ismail berdiri sebagai anak yang dikembalikan, bukan karena keberanian manusia, tetapi karena rahmat Allah. Dua generasi itu kini berdiri dalam keadaan yang sama-sama berubah. Bukan berubah secara fisik, tetapi secara ruhani. Ujian itu telah memurnikan cinta mereka. Ibrahim belajar mencintai tanpa memiliki. Ismail belajar hidup tanpa menggenggam dirinya sendiri. Dan dari peristiwa itulah, Allah mengangkat nama mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang datang kemudian. Peristiwa ini tidak berhenti di masa itu. Allah mengabadikannya sebagai kisah yang terus dibaca, diingat, dan direnungkan. Bukan untuk mengulang tragedi, tetapi untuk menghidupkan makna pengorbanan dalam setiap zaman. Sembelihan besar itu menjadi simbol bahwa ketaatan selalu disertai rahmat, bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia, bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik jika bukan di dunia. Maka di sisinya, warisan Ibrahim dan Ismail bukanlah kisah kesedihan, melainkan kisah kemenangan iman, kemenangan atas rasa memiliki, kemenangan atas ketakutan, kemenangan atas keterikatan dunia yang seringkali mengikat hati manusia lebih kuat daripada rantai besi. Dari kisah ini, Allah mengajarkan bahwa iman bukan tentang seberapa banyak seseorang berbicara, tetapi seberapa jauh ia bersedia taat. Bukan tentang apa yang terlihat manusia, tetapi tentang apa yang diserahkan kepada Allah. Dalam kesunyian, warisan iman itu terus hidup. Ia hidup dalam setiap ibadah yang dilakukan dengan tulus. Ia hidup dalam setiap pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Ia hidup dalam setiap hati yang memilih Allah di atas segalanya. Ibrahim telah menunaikan tugasnya. Ismail telah menunjukkan ketundukannya,
dan Allah telah menurunkan keputusannya. Dari ketiganya, lahirlah sebuah pelajaran besar, bahwa ketaatan adalah jalan menuju kemuliaan, bukan kehancuran. Kisah ini menutup satu rangkaian ujian, tetapi membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas, bahwa hidup seorang hamba tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari apa yang ia lepaskan demi Allah. Dan hingga hari ini, ketika manusia mengenang pengorbanan, yang seharusnya teringat bukanlah darah atau pisau, melainkan hati yang tunduk, karena disitulah makna sejati pengorbanan berdiam. Kisah Ibrahim dan Ismail telah selesai diceritakan, namun warisan iman yang mereka tinggalkan tidak pernah berakhir. Ia terus hidup selama masih ada hamba yang belajar berkata dengan jujur dan tenang, "Aku taat kepada Robku."